kemudian ada ampas jagung di sini. Ini adalah bekatul. Kemudian di sini ampas jagung. Kemudian di sini ada DCT ataupun dekanter solid. Terbuat dari ini adalah limbah sawit. limbah sawit. Ya, di samping ini juga untuk booster tanaman, ini juga bisa dijadikan pakan ternak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu gampang. Kalau mau mendapatkan ini cukup bisa dengan membeli. Cukup murah. Ya, satu truknya itu sekitar 600.000. Satu truk itu kurang lebih 4 sampai dengan 5 ton. Cukup untuk 3 bulan. Tandan sawit. Ya, kemudian di sini ada ampas tahu. Pak nanya Pak, langsung nanya Itu Pak. dari Ya, tandan silakan. sawit atau Ini dari adalah limbah sawit. Dari tandanan sawit itu Pak? Bukan, ini dari ampas dagingnya itu? ampas kulit sawit. Oh. Ya, ini dapat di Yang sudah dibuat di sini minyak banyak. ya? Ya, memang baunya luar biasa. Baunya harum. Tapi ini ternak sangat suka sekali. Tidak hanya ternak kambing, sapi pun sangat suka ini. Terus nilai gizinya juga tinggi. Ya, kadar proteinnya juga bisa mencapai 22%. Kemudian serat kasar, serat halusnya itu cukup tinggi. Sehingga untuk penggemukan baik sapi maupun kambing ini sangat efektif. Nah, kemudian ini adalah ampas tahu. Ampas tahu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tahu. Semua. Nah, ini saya ibaratkan ini adalah bungkil kedelai. Ini bisa kita dapatkan dari pabrik-pabrik kecap. Sementara ini dibuang-buang saja, Pak. Bungkil ini kemudian sisa cucian tempe itu juga itu dinamakan kulit kedelai. Kulit juga kedelai. nilai gizinya sangat tinggi, sangat cocok sekali apabila digunakan untuk bahan-bahan makanan tambahan untuk makanan ternak. Ya, ini untuk bahan-bahan pembuatan konsentrat ataupun makanan tambahan. Kemudian di sini akan saya jelaskan lagi, di sini adalah pakan-pakan hijauan. Ya, pakan hijauan di sini ini adalah rumput gajah ataupun rumput odot di sini. Ini bisa juga dijadikan pakan. Di samping rumput-rumput yang lain banyak. Saya tidak bawa sampelnya satu persatu. Kemudian ini adalah daun gamal ataupun johar. Kalau orang Curup bilang johar. Johar. Sama. Ya, tapi ini di sini namanya gamal apa saya nggak tahu. Kemudian ini adalah indigo vera. Ini yang dinamakan indigo vera. Ya, indigo vera ini nilai gizinya sangat tinggi sekali, Bu. Proteinnya 30%. Cara menanamnya gampang. Cukup langsung tabela, tanam benih langsung juga bisa. Kemudian kita tanam batangnya juga bisa. Jadi ini sangat gampang sekali. Jadi Bapak kalau sudah punya produk ini, indigo vera ini, jadi tidak usah susah-susah lagi ngarit. Paling kita tinggal nyari hijauan-hijauan sedikit saja. Ini termasuk dalam kategori leguminosae ataupun tanaman kacang-kacangan. Nilai proteinnya tinggi. Yang dikasih benih tadi. Kemudian ini batang kangkung. Batang kangkung juga ini untuk meningkatkan produktivitas hasil ternak. Banyak yang kita dapat di rawa-rawa di ini, termasuk daun enceng gondok juga bisa dipakai untuk membuat pakan daripada kambing maupun sapi. Kemudian di sini adalah rendeng. Rendeng ini ataupun daun kacang. Daun kacang ini kan sangat susah sekali dicerna, tapi proteinnya tinggi, serat kasarnya tinggi. Ya, daun kacang ini banyak, Pak. Ini cukup tahan lama. Apabila kita habis panen, kita taruh di pojok atau di tempat yang lembab, dia akan tetap hidup di sini, Pak. Kacang ini. Jadi tidak cepat busuk. Jadi kalau kita jadikan untuk pakan alternatif, pakan yang dalam jangka waktu yang lama, ini juga sangat baik. Kemudian ini daun singkong. Ya, daun singkong ini pucuknya bisa dimakan manusia. Pucuk ubi namanya. Bisa dimakan manusia. Yang tua-tua termasuk batangnya ini bisa kita jadikan pakan ternak. Kemudian yang terakhir ini yang saya bawa sampelnya, kebetulan saya hanya bawa sampel ini adalah batang pisang. Batang pisang ini banyak sekali, Pak. Bapak-bapak yang bertanya tentang urban farming, bagaimana mencari pakan, solusi pakan, ini adalah merupakan solusi yang banyak ditemukan di sekitar kita. Biasanya kan dibuang saja. Ini saya bawa contoh yang kecil, kalau yang besar saya nggak kuat. Tapi yang besar juga bisa. Ya, teknisnya bagaimana nanti akan saya jelaskan satu persatu. Cara pembuatan silase dari hijauan. Cara pembuatan dari silase dari hijauan, ini saya ibaratkan sebagai hijauan. Ya, hijauan. Ya, kemudian kita lakukan perajangan. Kalau ada mesin Kalau menunggu ya, kenapa kita rajang?
supaya semuanya bisa tercerna. Biasanya kambing kalau makan yang keras-keras sedikit dia tidak mau. Jadi sampahnya nanti akan numpuk. Tapi apabila kita rajang, tidak usah terlalu halus, cukup seperti ini saja. Ompong Pak sarangnya. Sarangnya ompong Pak. Ya, sarangnya ompong. Boleh dicacah seperti ini, boleh. Boleh. Iya lah. Iya, dites udah tenan memang. Wih, pasti kukusnya untuk modal nih ambil. Iya. Berarti Karo gomis, karo apa? Karo lara karo tidur. ini. Guru warga wae ana banyune to. Wapit kok seperti itu. sarangnya ompong Pak. Dan Pak Padi, seumpamanya kita komponen ini kita nggak terpenuhi semua. Kira-kira yang wajib yang mana aja? Nanti saya jelaskan. Ya, saya jelaskan nanti. Susah nyarinya. Memang kita susah Yang ini cari. yang Ini susah. hanya Iya, yang rumput. ini. Hanya contoh. Tapi untuk pembuatan silase itu bisa rumput apa saja bisa. Asal jangan rumput putri malu. Ya. Nanti malu-malu dia makannya. Jadi nggak mau. Jadi intinya untuk pakan kambing maupun sapi yang kita proses melalui silase seperti ini sangat gampang sekali. Cukup. Ini saya ibarat aduk seperti ini. Seperti ini, kita tambahkan sedikit gula dan air jangan terlalu banyak, asal antara basah dan kering. Ini saya ibaratkan air gula ya. Ini saya ibaratkan air gula. Kalau ada molase tetes tebu itu akan lebih baik. Untuk probiotiknya sekarang banyak merek-merek di pasaran, silakan beli probiotik dengan perbandingan dalam 10 kg pakan ini kita hanya menggunakan 5 mili probiotik. Kalau mau beli Yakult ya boleh beli Yakult, langsung seperti ini saja. Seperti ini kemudian disimpan, difermentasi di secara anaerob. Iya, aku mau. apa? Iya. Penyu gula itu Gula abang, gula putih ya. gula putih lah. Ini kalau proses fermentasi itu juga langsung diberikan ke ternak seperti ini juga nggak apa-apa. Untuk lebih lama lagi kita fermentasi, jangan sampai ada udara. Jadi kita kempeskan seperti ini, kita padatkan sampai penuh, baru kita tutup. Kalau masih ada udara, ini bisa tahan sampai dengan 6 bulan. 6 bulan. Seperti ini. Memang warnanya sedikit agak berubah. Ada berubah kecoklatan ataupun kekuningan. Tapi ini tidak akan mempengaruhi terhadap cita rasa maupun manfaat daripada ternak. Ternak ini sendiri akan suka. Berapa hari Pak jadi fermentasinya? Ya, kalau untuk fermentasi bisa langsung diberikan makan juga nggak apa-apa. Tapi kalau lebih bagus, lebih lama lebih bagus. Dengan catatan pada saat kita memberi makan, ditutup kembali rapat-rapat. Jangan langsung dibuka. Nanti busuk. Ya. Untuk lebih bagus lagi minimal 7 hari. 7 hari itu adalah masa yang bagus, sangat baik kalau untuk proses fermentasi. Lebih bagus lagi 14 hari. 14 hari fermentasi secara sempurna. Terjawab Pak ya? Jelas ya masalah pembuatan silase dari hijauan. Kemudian proses pembuatan silase daun-daunan seperti ini. Daun-daun seperti ini sama prosesnya Pak. Hanya saja daun ini disarankan untuk pemberian kepada ternak secara langsung. Ini wajib untuk dilayukan. Supaya apa? Supaya asam biru yang terkandung di tanaman ini sudah berkurang persentasenya. Kalau kita berikan seperti ini juga bisa, tapi ini rawan penyakit. Penyakitnya penyakit kembung.
sering itu, termasuk hijauan-hijauan seperti ini. Ini kalau layu seperti ini sudah layak diberikan. Jangan langsung ya Pak, karena ini tanaman-tanaman ini banyak mengandung zat asam biru. Zat asam biru ini apabila menyerang lambung, inilah yang menyebabkan kembung. Yang menyebabkan kembung dan keracunan. Sangin. Jadi kita harus tahu. Jadi prosesnya cukup kita layukan. Ya, kalau untuk daun singkong, daun gamal seperti ini. Untuk proses pembuatan silasenya sama. Prosesnya sama. Untuk masa fermentasinya 7 hari bagus, 14 hari enggak apa-apa. Untuk penyimpanan dalam waktu yang lama juga bisa. Ya Pak ya, Bu. Nah, kemudian untuk daun kacang. Kalau untuk daun kacang ini juga disarankan untuk dilayukan terlebih dahulu. Jadi kita jangan sungkan-sungkan untuk melayukan ini. Jadi jangan takut. Wah, saya harus ngasih makan kambing yang fresh-fresh. Enggak gitu juga. Ya. Nah, jadi untuk proses pembuatan silasenya juga sama. Akan lebih cepat prosesnya kalau kita cacah terlebih dahulu. Kita cacah terlebih dahulu ini supaya apa? Supaya untuk mengurangi sampah hasil pakan ini. Kemudian keuntungannya pakan fermentasi, kotoran akan cepat terdekomposisi, cepat menjadi pupuk organik dari pakan-pakan fermentasi. Kemudian keuntungannya lagi, kandang tidak berbau. Kalau bau khas kambing itu biasa, ya. Tapi yang di sini yang saya sampaikan untuk kotoran kambingnya tidak terlalu bau ya, ada baunya ada, cuman tidak terlalu. Sehingga apa? Kalau di konsep urban farming di wilayah perkotaan seperti ini tidak terlalu mengganggu polusi. Ya, apalagi Bapak di Perumnas ya Pak ya? Iya. Di Perumnas tadi kan? Di Perumnas. Perumnas apalagi tempatnya rapat-rapat, itu sangat mengganggu sekali. Ya. Kemudian ini adalah batang kangkung. Batang kangkung yang tua-tua bisa dikombinasikan dengan enceng gondok dan sebagainya. Ini juga bisa dijadikan pakan alternatif. Ya, untuk proteinnya, tingkat pencernaannya juga tinggi di sini. Kemudian di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan pakan alternatif dari bonggol pisang. Dari bonggol pisang seperti ini. Untuk bebek entek stok ini lebih bagus Pak. Tolong dino kan. Coba. Kowe ngono wae mulu. Kita delok iki mau video deh. Kowe ngono wae Kalau mulu. bebek entok ini bagus sekali Pak. Terutama entok. Ini dirajang Pak. Dirajang. Raneng. Ini bisa diklasifikasikan Pak ya. Jadi ini nanti kalau tidak ada bahan ini bisa ini ya. Ini untuk fermentasi atau pembuatan silase dari hijauan dan leguminosa. Ya, cukup. Ya ini saya ibaratkan ya. Saya ibaratkan sudah banyak lagi. Karena saya yakin banyak di depan Bapak. Setelah seperti ini kita biarkan dulu sebentar supaya sedikit agak kering, supaya kadar airnya menurun. Ya, setelah kadar air menurun kita beri dedak bekatul. Dedak bekatul seperti ini. Ini mau dikasih prebiotik juga nggak apa-apa, probiotik juga nggak apa-apa, mau dikasih juga nggak apa-apa. Ya. Ini sudah seperti ini. Ini mau langsung diberikan juga bisa. Mau difermentasi juga nggak apa-apa. Ini sudah seperti ini. Ya. Ini akan lebih bagus lagi apabila diberi sedikit garam dan gula. Gula fungsinya untuk apa? Untuk energi dan untuk cepat proses pencernaan. Gula putih apa gula merah? Gula putih boleh, gula merah juga nggak apa-apa. Molase juga monggo perso. Mau kenapa-napa. Ya, Bapak, Ibu, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Kemudian kalau kita mau fermentasi, kita fermentasi juga di wadah yang tertutup seperti ini. Kita lakukan seperti ini.
Di wadah yang tertutup kedap udara. Ini sampai kapanpun, sampai 6 bulan sampai dengan 1 tahun ini juga masih bisa digunakan. Ini merupakan pakan-pakan alternatif. Bisa juga rumput-rumputan yang lain. Pak Adi, Seperti ini. berapa lama ternak bisa adaptasi dengan pakan itu? Jadi untuk ternak itu tinggal tergantung mindset. Kalau kita ternak dari Mindset kecil kita apa sudah mindset dibiasakan. ternaknya? Ya. Sudah dibiasakan dengan hijauan sedikit, ini sedikit, lama-lama pure. Jadi kalau kita langsung kasihkan itu tanpa bahan pakan Biasanya yang lain, ya nggak mau susah, kan? nggak mau. Ya. Jadi kita butuh proses sedikit demi sedikit. Biasanya yang volume pakan dalam 1 ekor 10% dari ini kita kurangi terlebih dahulu. Kita seling dengan ini, seling dengan pakan alternatif. Ya, jadi jangan langsung dirubah itu biasanya. Frontal ya. Tidak ini. Tapi ketika sudah terbiasa dia akan ini, dia gampang menyesuaikan diri. Terjawab Pak ya? Ya. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Silakan Pak. Yang mana nih? Mendapatkan indigo merah. Bibit ya. Oh, bibit tadi. Mendapatkan indigo merah, Bapak tadi sudah dikasih bibit. Bibit. Bibit itu untuk ditanam. Ya. Hasilnya Bapak akan jadi seperti ini, bisa jadi pakan. Ya. Untuk teknis tanamnya bisa tabela, tanam benih langsung. Bisa juga main sistem stand, tancap, urip. Ya Pak ya? Terjawab Pak? Di kopi banyak kita. Ya, di kopi banyak. Nah, gitu. Bibit sudah dikasih kan Pak? Kalau nggak ada bibit, Izin upload YouTube Pak. ambil di kopi. Karena sudah ada, ya, manfaatkan yang ada dulu. Ya Pak ya? Yang lain ada yang ingin tanyakan silakan. Enggak, belum. Silakan. Monggo. Ya. Iya, nanti saya kasih payung pulsa mah 50. gede. Ya, ya. Untuk payung begitu terus mending ya. Tanya Pak. Nah, itu yang dari sawit itu Pak, limbah sawit itu. Itu kan berikan 1 truk 600.000. Ya. Nah, itu apa enggak busuk selama 6 bulan apa setahun tuh apa enggak busuk itu? Oh, penyimpanannya. Ini Pak ya. Eh. Ini dari awal aja sudah busuk Pak. Dari awal sudah busuk. Biar awet Pak, biar awet. Biar awet dengan metode fermentasi lagi. Bisa kita fermentasi lagi selama bertahun-tahun bisa awet di sini. Ya, alhamdulillah kemarin Bapak Kepala Dinas juga pesan sama saya. Ya, untuk buat ini. Yo, yang mau order sama Pak Adi. Ini juga bisa dijadikan untuk pakan unggas juga bisa, Pak. Hah? Ini namanya DCT, decanter solid. Jadi limbahnya daripada kita meras minyak itu. Pak. Beda lagi dengan bungkil. Bungkilnya itu yang kelapanya itu. Blondone. Kalau ini limbah daripada kulitnya. Iki blondone. Ini proteinnya tinggi, terus kemudian tingkat kecernaannya ini juga tinggi, serat kasarnya juga tinggi. Ini lebih bagus lagi kalau difermentasi. Difermentasi dia baunya tidak seperti ini, baunya seperti tape nantinya Pak. Ya. Sepete lah Pak hasilnya iki, Pak. Ya cara ngambilnya sepete. Ya, ini bukan sepete, ini kita apa? Blondone. Bukan blondo lain lagi. Blondo itu bungkil. Oh, papan. Papan modal aku papan lho. Suka sepete, nak kan aku ya suka bungkusnya kan suka sepete. Ini juga Pak untuk booster tanaman untuk di masa generatif, masa vegetatif, ulangi masa vegetatif ini sangat bagus sekali Pak. Oh, popok ya. Untuk masa vegetatif sangat bagus sekali. Ya. Boy, Apalagi Bapak yang bertanam cabai, bertanam ini Jagung. Gini aja Pak, bisa 5 polybag. Segitu. Siapkan aku ah. 5 polybag segini. Nah, itu gimana? Kemudian kalau gagal nanti telepon saya, Pak Adi ngapusi. Oh, berarti satu truk kita bisa join ini. Wih, yo, satu truk berapa? 600. 600.000 Kalau Kak satu truk tidak lah cak itu belum cak itu kalau Kak. Iya, udah tahu ya. Nah, tanya Pak. Ada yang ingin tanyakan? Nah, tanya Pak. Pak, Terus saya itu nak lengkap. Ya, deda biasa sebenarnya bisa. Sekarang bukan hanya deda, sekarang sekam padi juga bisa. Ya, sekam padi sekarang tuh tukang giling sudah nakal semua. Sekam digiling lagi. Saya tahu, ketangkap tangan sama saya. Buat ini pakai sekam. Sekam dihaluskan, sekarang banyak halus. Biar putih seperti ini dikasih beras kilo. Itu udah ketahuan sama saya. Ya, jadi bisa. Tapi dengan catatan karena sekam itu seratnya, serat kasarnya tinggi, Kasar tinggi. proteinnya rendah, disarankan untuk difermentasi terlebih dahulu. Setelah difermentasi, intinya fermentasi itu merubah
kadar protein yang kecil menjadi tinggi. Baru setelah itu dikeringkan sebentar, baru digiling lagi, itu sudah memenuhi syarat menjadi untuk menjadi apa namanya dedak seperti ini. Karena apa? Sekarang tukang giling sudah banyak yang nakal, tukang dedak, toge dedak sekarang sudah banyak yang nakal. Ya, nggak percaya? Nggak percaya? Kalau nggak percaya memang itulah kenyataannya, apalagi sekarang sudah mahal. Tekon malas. Mokol. Jadi inilah yang olah-olah apa kelakuan broker nggak jelas itu yang bikin sengsara kita. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, kita yang sengsara. Udah untuk pakan. Sementara kita beli dari tukang dedek, toke dedek yang dijual ini apa? Sekam yang digiling. Kan nilai proteinnya rendah, harapan kita bagus malah jadi nggak bagus. Maka dari itu kita harus punya inisiatif dalam arti apa-apa yang kita beli, bahan-bahan yang kita beli terlebih dahulu fermentasi. Supaya apa? Supaya untuk meningkatkan kadar protein. Ini saya pegang pun belum tentu ini sudah. Iya, betul sudah. Ini skam. Oh, Mas siapa lagi yang tadi yang tanya? Kak Bani sudah. Kayak mana Bang? Pak, yang ini Pak sudah difermentasi belum Pak? Kalau yang ini? Ya. Yang ini belum. Berarti kalau beli dari sana seperti itu Pak? Ya, kita fermentasi sendiri dong. Murah. Jadi soalnya murah lah. Iya, udah jadi ini. Ya. Ini mau langsung dikasih pakan boleh, bisa kita campur dengan campur yang lain juga. Pak, fermentasinya apa wae Pak campurannya? Fermentasinya cukup ini sama menggunakan dedak, cukup dengan molase. Molase itu apa Pak? Molase itu Tetes tebu. Pak, kalau Tetes ada tebu. gula putih. Kalau Bapak mau membuat ini 1 ton, gulanya cukup 1 kilo, dilarutkan terlebih dahulu. Oh, siram. Beli itu gak? Dikepiak-kepiakkan juga bisa. Lu usah pakai E4 lagi. Boleh pakai E4 lagi, boleh pakai probiotik yang lain, boleh pakai Yakult aja juga boleh. Tapi kalau tetes tebu, mikroorganismenya sudah banyak. Ya, jadi nggak usah pusing-pusing. Nggak usah pening-pening. 600 Setrap. setruk apa sepikap ya? Setruk. Konsentrat ataupun makanan tambahan dari bahan-bahan limbah Padi. pertanian. Klarifikasi, ini setruk atau satu pickup? Truk. Ya, satu truk. Satu truk Truk itu kurang lebih 600. isinya 3 sampai 4 ton. 600.000 Pak? Ya, 600.000. Dikasih kalah dah. Enggak untuk popo. Ya, 600.000. Bapak boleh minta juga nggak apa-apa. Ya. Minta satu Kemudian truk. cara pembuatan comboran ataupun konsentrat, kalau sapi bahasanya comboran. Tapi ini adalah makanan tambahan untuk ternak. Makanan tambahan untuk ternak. Ini bagus sekali diberikan pada saat siang hari. Kalau siang hari usahakan berikan pakan-pakan yang seperti ini. Pakan-pakan tambahan. Untuk malam hari sore hari dan malam hari usahakan berikan pakan hijauan. Supaya apa? Supaya untuk pertumbuhannya lebih cepat. Ini untuk energi di siang hari. Sementara ini untuk meningkatkan kualitas dagingnya yang hijauan ini. Ini untuk energi siang hari karena kaya akan energi. Dari bahan-bahan ini banyak mengandung karbohidrat. Langsung saja saya contohkan. Ya. 1 ton. Kita buat skala banyak ya. Ya. Tinggal dikurang-kurangin aja. 1 ton untuk ini kita hanya butuh dedek sekitar 100 kilo. 1 karung. Oh masih pakai Satu karung Masih berarti ya. pakai dedek. Ya. 1 ton kita campur, kita aduk boleh. Enggak. Aduk seperti ini boleh. Enggak. Kemudian kita sedikit beri molase. Ibaratkan molase ataupun gula ya. Gula nggak apa-apa. Mau dikasih E4 juga nggak apa-apa. Ya, setelah diolah seperti ini baunya juga sudah berbeda. Baunya berbeda sama yang itu. Ini baru dicampur. Ini sudah siap diberikan kepada Ternak. kambing maupun sapi. Diberikan kepada bebek juga nggak apa-apa. Diberikan kepada ayam pun mau. Ayam pelung bisa ya. Ini ayam mau. Ini kita fermentasi dulu 7 hari. 7 hari sudah bisa. Mau dikasihkan juga langsung juga nggak apa-apa. Ini yang dikatakan fermented dan non fermented. Ini dari limbah sawit. Ya. Jadi nanti saya sarankan ini untuk diambil
Diambil sedikit-sedikit ini untuk booster tanaman cabai juga bagus. Masuk itu. Tanaman saya juga bagus. Ini aku. Ya. Mau ditambahkan sama dedek jagung juga nggak apa-apa. Sama. Sama. Habis panen di jagung. Habis panen. Panen sebelah PPP itu. Ini juga bisa. Mau ditambah lagi ampas tahu juga nggak apa-apa. Malah tambah bagus. Malah tambah bagus. Seperti ini. Kemudian difermentasi. Baunya sudah berbeda. Ini bisa langsung diberikan, bisa langsung juga difermentasi. Itu dalam waktu yang lama. Kemudian kalau untuk fermentasi ini sebenarnya sangat gampang sekali, cukup buat kotak, diberi plastik, kemudian tinggal ditutup saja. Tinggal dibuat layer lapis per lapis kalau kita tidak mau mencampurnya. Jadi kita buat lapis, satu lapis kita kasih probiotik sama gula, kita lapis lagi. Seperti itu dia sudah bagus, sudah bisa. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan, Pak? Silakan. Silakan Bapak. Ini bisa ngurangi aroma kotoran ternaknya, Pak? Kalau untuk aromanya sendiri, hasil seluruh pakan-pakan fermentasi, insya Allah tidak akan berbau. Jadi nanti Bapak kan tetangga saya ya. Bapak tetangga saya ya. Sip, ya. Saya buka kebun juga di Rahma Pertanian. Boleh mampir ke sana. Bapak cek kandang ayam saya bau nggak? Ada lalatnya nggak? Oh, Ya. joper, Pak ya? Itu joper sama ayam petelur juga ada. Kemudian ininya juga banyak. Boleh Bapak cek. Pak, jadi beli aku minta. Untuk lalatnya itu sedikit Pak. Lalat pasti ada. Untuk aromanya sama sekali tidak berbau. Dengan catatan kemudian kandang juga tetap kering, tidak basah. Oh. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan Pak? Ada nggak? Ada, Pak. Ada nggak Pak? Cukup. Pertanyaan? Cukup. Cukup nih apa? Cukup nih apa? Jangan cukup Pak. Di sini ini adalah kesempatan kita sama-sama saling belajar. Saya bukan ahlinya Pak, sekali lagi saya bukan ahlinya. Cuman kita sudah terlebih dahulu mencoba. Terlebih dahulu untuk mengaplikasikannya dan ternyata hasilnya cukup menggembirakan. Ya, ini adalah hasil aplikasi. Bukan hasil studi. Kalau hasil studi terkadang studi saja. Ya, aplikasinya nggak ada. Tapi ini kita hasil aplikasi langsung. Sampai di sini ada pertanyaan Pak? Cukup nomor WA-nya. Oke, masuk. Masuk. Nomor WA 0821. Sepak. 0821 821 865 865 96 96 triple 9 Adi Tentro. Kalau saya biasa orang Di ini Tentro. dari saya Adi Tentro. Sama ini, Kalau Dak. di Kalimantan di Padang di ini Adi Bios karena saya sering 0821 Oke, terima kasih tentang proses fermentasinya. 699. ya. Semoga bermanfaat. Jadi Pak, jadi kan Bapak peternak, jadi kan sudah dikasih tahu Pak Adi ini masalah apa namanya makanan. Terima kasih. Jadi dikasih bantuan